Hey, kembali lagi nih di Top 10, channel yang memberikan informasi terkini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Film Indonesia memang telah memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Meskipun banyak film-film luar seperti Hollywood, Jepang, Korea maupun Thailand yang masuk ke bioskop Indonesia, tapi film Indonesia pun mampu bersaing di negeri sendiri. Kualitas film Indonesia pun tidak perlu diragukan lagi dan tidak kalah dengan yang diproduksi dari luar negeri. Nah, secara khusus 10 film ini mampu menarik perhatian banyak penonton selama tayang di bioskop hingga mendapatkan predikat sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa. Yang pertama ada Warkop DKI Reborn. Jangkrik Bos, 6,8 juta penonton. Film komedi yang tayang di tahun 2016 ini merupakan adaptasi dari film-film legendaris Warkop DKI. Film ini dibintangi oleh Abimana Aryasatya sebagai Dono, Vino Bastian sebagai Kasino, dan Tora Sudiro sebagai Indro. Bercerita tentang ketiga sahabat yang bekerja sebagai petugas keamanan di organisasi CHIPS. Tingkah laku mereka yang konyol kerap membuat pimpinan mereka pusing dan hampir memecat mereka. Suatu hari ketika sedang melakukan tugasnya, tanpa sengaja mereka melakukan kekacauan dan dituntut untuk membayar ganti rugi 8 miliar rupiah atau mereka akan dipenjara. Yang kedua ada Dilan 1990, 6,3 juta penonton. Film fenomenal yang diangkat dari novel berjudul sama, Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990, karya Pidi Bait. Film ini dibintangi oleh Iqbal Ramadan dan Vanessa Priscilla. Pada tahun 1990, Milea dan keluarganya pindah ke Bandung dari Jakarta. Di sekolah itu Milea bertemu dengan Dilan, seorang panglima geng motor. Dilan yang menyukai Milea terus berusaha untuk mendapatkan hati Milea dengan memberikan kado-kado dan juga gombalan-gombalan untuk Milea. Milea yang saat itu masih punya pacar di Jakarta mulai membuka hatinya untuk Dilan. Yang ketiga ada Dilan 1991, 5,2 juta penonton. Film ini merupakan sequel dari film Dilan 1990 yang tayang di tahun 2019 dengan pemain yang masih sama. Masih menceritakan Dilan dan Milea, namun dengan status bahwa keduanya telah resmi berpacaran. Di tengah kebahagiaan mereka, Dilan terancam dikeluarkan dari sekolah karena sempat bertengkar dengan Anhar. Dilan sebagai panglima tempur dan ketua geng motor semakin sering terlibat perkelahian dan mendapat musuh yang semakin banyak. Khawatir dengan masa depannya Dilan, Milea pun meminta Dilan untuk berhenti dari geng motor atau mereka akan putus hubungan. Yang keempat adalah Laskar Pelangi, 4,7 juta penonton. Film tahun 2008 ini yang diangkat dari novel terkenal milik Andrea Hirata berjudul Laskar Pelangi ini juga mampu menyerap banyak penonton. Menceritakan tentang anak-anak di Belitung yang bersekolah di sebuah pondok sekolah dasar.
Sekolah mereka ini selalu terancam untuk ditutup. Tapi anak-anak yang dijuluki Laskar Pelangi ini juga tak menyerah dan berjuang untuk mempertahankan sekolah mereka dari segala ancaman. Yang kelima ada Habibie dan Ainun, 4,5 juta penonton. Sebuah film biopik yang rilis di tahun 2012 ini dibintangi oleh Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari yang mengangkat kisah cinta antara Habibie dan mendiang istrinya Ainun. Rudy Habibie, seorang jenius di bidang pesawat terbang, jatuh cinta dengan dokter manis bernama Ainun ketika mereka bertemu kembali di Bandung. Film ini menceritakan perjuangan keduanya di tengah pengorbanan, rasa sakit, hingga godaan kekayaan ketika mereka kembali ke Indonesia dari Jerman. Keduanya tak bisa hidup tanpa yang lainnya. Tapi pada akhirnya setiap kisah harus selesai juga. Di posisi ke-6 ada Pengabdi Setan, 4,2 juta penonton. Film ini merupakan film horor di tahun 2017 buatan Joko Anwar yang juga remake dari film berjudul sama di tahun 1980 dan dibintangi oleh Tara Basro. Rini harus tinggal di pinggiran kota Jakarta ketika sang ibu tiba-tiba jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Ibunya tidak mampu bergerak dan harus menggunakan lonceng ketika butuh bantuan, dan terus begitu selama 3,5 tahun. Namun naasnya sang ibu akhirnya ditemukan meninggal. Setelah pemakaman ibunya, ayah Rini harus ke kota untuk menggadaikan rumah mereka. Sejak itu mulai ada penampakan yang menyerupai ibunya dan terus-menerus diganggu. Yang ketujuh ada Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bos Part 2, 4 juta penonton. Film tahun 2017 ini merupakan film lanjutan dari part 1 yang tayang di tahun 2016. Kini ketiga sahabat ini melanjutkan perjalanan mereka di Malaysia untuk mencari harta karun demi membayarkan tuntutan mereka sebesar 8 miliar atau mereka akan dipenjara. Yang kedelapan ada Ayat-Ayat Cinta, 3,6 juta penonton. Film religi yang diadopsi dari novel bestseller karangan Habibur Rahman El-Shirazi yang dibintangi oleh Ferdi Nuril, Rianti Katward, dan Karissa Putri. Berlatar di Mesir,
Fahri yang sedang berusaha untuk menggapai gelar masternya di Al-Azhar merupakan laki-laki yang taat dan lurus. Ia tidak mengenal pacaran sebelum menikah dan tidak memiliki banyak teman perempuan. Kisah ini menceritakan tentang Fahri yang berusaha mengejar dan menjaga cinta sejatinya di tengah segala permasalahan dan tuduhan yang diberikan kepadanya. Kesembilan, Ada Apa Dengan Cinta 2, 3,6 juta penonton. Film sequel dari film Ada Apa Dengan Cinta yang tayang di tahun 2002. Film sequel yang 14 tahun lamanya dilanjutkan ini masih memiliki pemain yang sama dari film sebelumnya, menceritakan pertemuan kembali antara Rangga dan Cinta secara tak disengaja di Yogyakarta. Keduanya menyelesaikan permasalahan mereka ketika mereka putus di tahun 2006. Meskipun telah berlalu 14 tahun lamanya, tapi ternyata masih ada rasa yang tertinggal di hati mereka. Padahal saat itu Cinta telah memiliki tunangan. Di posisi terakhir ada Suzana, Bernafas Dalam Kubur, 3,3 juta penonton. Film ini menceritakan tentang Suzana dan Satria yang sudah menikah selama 5 tahun, tapi belum punya anak juga. Suatu hari Suzana menyadari ia hamil ketika sang suami sedang dinas ke luar negeri. Satria ternyata memiliki musuh, yaitu karyawannya sendiri yang dendam dengannya dan merencanakan perampokan ketika Satria tidak berada di rumah. Namun perampokan ini berujung dengan kematian Suzana. Panik dengan kematian tak terduga, akhirnya mereka mengubur Suzana di belakang rumah. Anehnya, keesokan hari Suzana terlihat beraktivitas seperti biasanya. Film ini dibintangi oleh Luna Maya dan Herjunot Ali. Nah, ini dia 10 film fenomenal yang berhasil mendapat predikat film terlaris sepanjang masa. Bila ada saran dan pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching. See you. Bye-bye.